Kebaktian kita pada pagi hari ini kita khususkan dalam terang pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan Tuhan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai introitus atau ayat pembuka, saya bacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-119. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang 132 sampai 133. Mazmur 119 ayat 132 sampai 133. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama dan kedua, besarkan nama Tuhan. Saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita bersama mendengar hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu untuk melakukan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Karena itu marilah kita bersama memohon pengampunan dosa dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh cinta kasih, sungguh kami bersyukur karena atas kebaikan-Mu Engkau berkenan menyatukan kami di tempat ini untuk bersekutu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kami kembali mendengar hukum kasih yang Kau ajarkan pada kami. Ajaran yang indah untuk senantiasa mengasihi Engkau, Tuhan kami, dan juga mengasihi sesama kami, karena Engkau telah lebih dahulu mencurahkan kasih-Mu bagi kami. Namun kami sadar Tuhan, kami manusia belum mampu melakukan ajaran ini dengan sempurna. Hati kami masih sering diliputi keegoisan, kemarahan, iri hati,
sikap dan perbuatan kami masih penuh dengan dosa dan jauh dari mengasihi Engkau. Karena itu Bapa, saat ini di hadirat-Mu, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya anugerah dan karunia-Mu menyucikan hati dan hidup kami, agar kami kembali layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk kami boleh hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang dengan kerendahan hati mau mengakui dosa-dosa kita, Tuhan pasti berkenan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut berita anugerah ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama dan yang ketiga, Pada Kaki Salib-Mu. Pada kaki salib
kita memasuki kehidupan baru oleh karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai petunjuk hidup baru terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Amsal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jemaat silahkan berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 282, bait yang pertama dan kedua. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi sumber pertolongan dan pengharapan kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan doa, permohonan dan harapan kami.
Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang setia berbakti kepadamu. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera senantiasa dalam hati mereka. Cukupkan kebutuhan mereka dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berinteraksi dengan kami. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir berbakti di rumah bakti-Mu ini karena sakit. Mereka yang harus menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang belum pulih dan sehat pasca operasi, yang kami ketahui Bapak Penatua Teguh Yohanton, Tuhan kiranya menjamah dengan kasih-Mu sehingga dapat segera pulih seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami berdoa bagi jemaat-Mu mereka yang baru melahirkan, yang kami ketahui Saudari Septin Kusuma. Tuhan yang pulihkan dan kuatkan kesehatannya. Demikian juga Tuhan kuatkan dan pulihkan kesehatan bayinya sehingga dapat segera berkumpul dengan seluruh keluarga. Jemaat-Mu yang menghadapi berbagai masalah kehidupan, kiranya Engkau berkenan menguatkan dan memberikan jalan keluar. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan yang limpahkan berkat atas hidup mereka dan tolong kami untuk peduli dan mengerti apa yang mereka butuhkan. Mereka yang dengan sengaja menjauh dari Engkau, Tuhan kiranya berkenan hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan hati mereka dan menyediakan waktu untuk berbakti kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih bayi dan balita, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, kesehatan dan kecerdasan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekolah dan kuliah, memasuki tahun ajaran baru, Tuhan yang tolong agar mereka dapat semakin rajin belajar, sukses dalam setiap ujian pembelajaran, dan mampu meraih apa yang mereka cita-citakan. Berkatilah mereka dengan kepandaian dan kepintaran, sehingga mampu mengikuti setiap kelas dengan lancar. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang giat bekerja, melakukan usaha, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka agar dapat membuahkan hasil yang baik dan mencukupkan kehidupannya dan keluarganya. Bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan limpahi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan. Tuhan yang melihat iman dan kesetiaan mereka. Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala kesulitan hidup di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Tuhan di GKJ TU Semarang 1. Rencana pemilihan penatua dan diaken periode 2022 sampai 2027 yang akan dilakukan hari ini, kiranya Tuhan tolong agar berjalan dengan lancar. Setiap calon yang ada, kiranya Tuhan kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga terus dan siap menyediakan diri untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati, ketulusan, dan kesungguhan hati untuk memuliakan Tuhan dan memelihara kehidupan iman jemaat-Mu. Kami berdoa juga bagi panitia pemanggilan pendeta yang telah bekerja dan melanjutkan prosesnya saat ini. Tuhan kiranya yang memberkati proses pemanggilan pendeta bagi jemaat Tuhan ini agar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Tuhan sendiri yang campur tangan atas kerja panitia ini sehingga setiap proses berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kepentingan manusia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami, biarlah segala kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan berguna untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan di masa yang akan datang. Beban berat akibat harga barang-barang pokok, serta bahan bakar yang semakin naik, sulitnya mencari pekerjaan, dan kemiskinan yang semakin meluas, memang harus kami hadapi. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan membiarkan kami kekurangan. Tuhan berkati setiap program pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpihak kepada rakyat dan untuk kemajuan masyarakat agar terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang menyucikan, agar layak untuk memberitakan firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Seluruh doa ini kami serahkan. Amin. Jemaat dapat memberikan persembahan
Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, hidup kita yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua ini seringkali mewariskan sesuatu kepada anak cucunya. Misalnya saja ada resep turun-temurun dari nenek, kemudian ke anaknya, kemudian ke cucunya. Pasti kita pernah mendengar nama rumah makan yang cukup terkenal, yaitu Soto Bangkong misalnya. Soto Bangkong ini berdiri tahun 50-an. Sekarang sudah dipegang oleh generasi kedua dan punya banyak cabang. Dan semua cabangnya itu dikelola oleh anak-anak dari pemilik aslinya. Atau kita juga pernah mendengar mungkin ayam goreng Mbok Brek. Ini juga sudah lama, 50 tahun. Kemudian dia mewariskan resep itu turun-temurun kepada cucu-cucunya. Sehingga sekarang sudah banyak cabang dan dikelola oleh semua cucunya yang dapat memakai nama pemilik aslinya. Nah, resepnya ini tentu diwariskan turun-temurun. Tujuannya untuk menjaga rasa, menjaga kualitas. Nah, rumah makan yang kata orang legendaris ini biasanya kemudian menjanjikan rasa yang enak, walaupun tentu kita harus membayar lebih mahal untuk apa yang disajikan. Nah, banyak hal lain yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ada hal-hal yang berupa benda, misalnya kalung, cincin yang turun-temurun. Ada juga yang bukan benda, misalnya keteladanan, ajaran-ajaran, nilai-nilai di dalam keluarga. Nah, seperti dalam bacaan kita pagi ini, Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel, bukan hanya untuk generasi saat itu, tetapi dia memberikan perintah untuk mewariskan perintah itu secara turun-temurun kepada anak cucu mereka. Di sini Musa sadar bahwa dia tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian karena usianya yang sudah tua, dan dia juga sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, karena itu Musa perlu kembali mengingatkan bangsa Israel akan perintah Tuhan ini. Musa perlu mengulang kembali segala perintah yang pernah disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu nama kitab ini Ulangan. Karena ini adalah pengulangan dari perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Nah, saudara yang terkasih, lalu perintah apa yang disampaikan oleh Musa? Nah, salah satunya, bahkan yang utama, ini terdapat di dalam ayat yang kita baca tadi, di ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perintah yang disampaikan Musa ini diawali dari sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan yang harus dihidupi oleh bangsa Israel. Pengakuan ini kemudian menjadi bagian dari liturgi ibadah bangsa Israel. Di dalam bangsa Yahudi ini disebut Shema. Shema artinya dengarlah, diambil dari kata pertama dari pengakuan itu. Nah, bangsa Israel mengakui bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Yahweh. Dan hanya Yahweh itulah yang menjadi Allah dari bangsa Israel. Dan Yahweh itu Esa, satu. Walaupun kemudian di dalam prinsip kekristenan berikutnya, Yahweh yang satu itu, Tuhan yang satu itu kemudian mengejawantah menjadi 3 pribadi di dalam ketritunggalan Allah. Tetapi tetap semuanya itu satu di dalam Allah. Nah, setelah Musa menyampaikan pengakuan tersebut, Musa kemudian melanjutkan dengan perintahnya di ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu kepada mereka yang tentunya sudah dewasa, sudah mengerti akan firman Tuhan ini, sudah mengerti akan perintah Tuhan ini. Disampaikan demikian karena merekalah yang pertama-tama harus melakukan perintah itu. Jadi ketika nantinya kemudian diwariskan ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya,
itu mereka sudah melakukannya. Bukan hanya mewariskan kata-kata, bukan hanya mewariskan perintahnya, tetapi mewariskan keteladanan. Bapak ibu dulu sudah melakukan perintah itu. Sekarang giliran anak-anak dan cucu-cucunya juga harus ikut melakukan perintah itu. Nah, mengasihi Tuhan ini adalah tindakan yang aktif. Tidak hanya ucapan, tidak hanya tutur kata yang indah, tetapi juga dilakukan di dalam perbuatan. Dikatakan dengan segenap hati. Hati itu berarti segenap rasa, rasa batin kita dengan sungguh-sungguh, bukan pura-pura, bukan setengah hati. Dengan segenap hati ini artinya mengasihi Tuhan itu harus tercermin dalam sikap batin kita. Sikap batin seperti apa? Apakah ada rasa syukur di dalam hati kita atas apa yang kita alami, apapun itu? Apakah ada rasa sukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan? Itu sikap batin. Apakah kemudian ada kesungguhan ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengarkan perkataan Tuhan melalui firman-Nya? Itu sikap batin. Jadi mengasihi Tuhan dengan sikap batin kita yang benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya, dan segenap jiwamu. Jiwa ini artinya nyawa, keseluruhan hidup, kehendak. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa ini berarti mengasihi Tuhan dengan penuh kesadaran. Sadar itu tidak pingsan, tahu apa yang dilakukannya, tahu betul apa yang diperbuatnya. Sehingga kasih kita kepada Tuhan itu harus tercermin di dalam sikap dan perbuatan kita yang baik sehari-hari. Berbuat baik, mungkin bertutur kata yang baik, kemudian bersikap yang baik, itu menjadi cermin kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah dengan segenap kekuatan kita. Kekuatan berarti daya upaya, kekuatan berarti tenaga. Mengasihi dengan segenap kekuatan ini berarti apapun tantangan yang dihadapi, apapun cobaan yang dihadapi, kita tetap berupaya untuk terus mengasihi Tuhan. Dengan segenap kekuatan kita terus mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-6 Musa menegaskan apa yang dikatakannya, yaitu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya seluruh umat Israel ini harus melakukan perintah tadi, bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Bahkan di ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, berbaring atau bangun. Jadi selain bertanggung jawab untuk melakukan perintah Allah ini, bangsa Israel juga harus bertanggung jawab mengajarkan perintah ini turun-temurun kepada anak cucunya, agar anak-anak ini paham dan melakukannya sejak dini. Ada penelitian yang mengatakan bahwa anak itu memiliki apa yang disebut golden age atau masa emas. Masa emas itu adalah periode penting di mana tumbuh kembang anak ini berkembang dengan baik. Golden age ini dikatakan terjadi antara usia 0 sampai 5 tahun. Pada saat itu anak-anak bisa mulai diajarkan kedisiplinan, kemudian diajarkan apa yang baik, apa yang tidak baik, diajarkan mana yang benar, mana yang salah pada masa-masa itu, karena anak dapat menyerap dengan baik. Nah, di usia ini juga kita bisa mengajarkan prinsip-prinsip kekristenan yang sederhana pada usia anak tersebut. Walaupun memang belum mengerti betul, tetapi apa yang didengarnya berulang-ulang itu nanti akan dapat diserap
dan dilakukan menjadi pembelajaran yang baik ketika mereka dewasa. Apalagi jika orang tuanya juga mencontohkan hal yang baik, memberikan contoh yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga anak melihat, anak mendengar, dan akhirnya anak bisa melakukan. Inilah ajaran yang diwariskan, yang diteruskan kepada anak-anak, kemudian terus ke keturunan selanjutnya. Kalau kita lihat perintah Musa ini sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi kita juga membaca bahwa Yesus Kristus juga menyampaikan perintah ini. Bahkan kita baca di setiap minggu kebaktian kita di dalam liturgi. Artinya perintah ini benar-benar diturunkan, diwariskan terus-menerus kepada anak cucu, hingga sampai zaman Yesus, orang Yahudi pun mengerti akan perintah ini. Bahkan sampai sekarang pun kita juga tahu perintah ini. Artinya semua perintah ini diturunkan dengan baik, diwariskan dengan baik sampai pada masa kekristenan saat ini. Nah, warisan pengajaran itu terus ada sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang. Dan tentunya harapan kita harus tetap terus kita ajarkan sampai akhir zaman nanti. Nah, di ayat yang ke-8 dan ke-9, ini menjadi perintah Musa bagi bangsa Israel yang memang dilakukan secara harfiah oleh bangsa Israel. Mungkin masih ada saat ini. Jadi orang Yahudi ini membuat satu benda yang namanya tefilin. Bentuknya kotak kecil dari kulit, di dalamnya diisi perkamen atau kertas yang berisi firman Tuhan, perintah ini yang dikatakan Musa. Digulung, dimasukkan ke dalam kotak kubus kecil itu. Kemudian dikaitkan dengan tali dari kulit juga. Nah, orang Yahudi mengaitkan tefilin ini di sepanjang lengannya, dan kotaknya itu ada di lengan atasnya. Mereka juga mengaitkan di dahi mereka, sehingga ada kotak kecil di dahi mereka saat beribadah kepada Tuhan. Ini secara harfiah. Jadi dikaitkan di tanganmu dan diikat di dahimu sebagai lambang, tanda, agar mereka senantiasa mengingat bahwa Tuhan sudah melepaskan mereka dari bangsa Mesir dan menjadi Tuhan atas mereka. Kemudian ada juga ini yang disebut dengan mezuzah. Mezuzah itu adalah perkamen kecil panjang yang diisi perintah ini, kemudian dimasukkan di dalam kotak dengan dekorasi tertentu dan ditempelkan di kusen-kusen pintu di kusen-kusen pintu orang Yahudi, di tiang pintu orang Yahudi. Itu biasanya di sebelah kanan atas. Itu menjadi tanda, menjadi lambang untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk memperoleh kebebasan dari bangsa Mesir. Nah, tentu di dalam konteks kekristenan kita tidak perlu melakukan itu. Itu menjadi simbol di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan di dalam setiap perbuatan kita. Sehingga mengasihi Tuhan terwujud di dalam perbuatan kita, di dalam pikiran kita, dan di dalam seluruh sikap batin kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan ini tentu memang sering kita dengar, bahkan menjadi bagian dari liturgi kebaktian hari Minggu. Namun jangan sampai semakin kita dengar, malah semakin kehilangan maknanya. Semakin kita dengar malah kemudian hanya menjadi rutinitas, menjadi bagian dari ritual saja, atau formalitas saja. Perintah mengasihi Tuhan ini tetap harus menjadi yang utama di dalam hidup kita, karena kita sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dengan menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Dia yang utama, menjadikan Dia yang terutama di dalam pusat kehidupan kita.
sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu mencerminkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan ini juga mendatangkan berkat bagi kita, mendatangkan keselamatan, membawa kita untuk dapat meraih janji-janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, ini harus menjadi sikap hidup kita yang kita wariskan kepada anak cucu kita melalui perkataan dan teladan kita. Bukan mengandalkan kemudian guru agama di sekolah atau kakak-kakak sekolah minggu, pengajar sekolah minggu, atau juga pendeta untuk mengajarkan hal-hal ini. Tetapi dimulai dari lingkungan terdekat, dimulai dari keluarga, bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak, sehingga pengajaran itu dapat terus diwariskan sampai akhir nanti, sehingga anak dapat mengenal Tuhan Yesus sedini mungkin dan imannya dapat kuat berakar untuk menjalani kehidupan di masa depannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Kembali Engkau mengingatkan kami akan perintah-Mu yang utama, yaitu mengasihi Engkau. Biarlah kami boleh senantiasa melakukannya dalam sikap batin kami, dalam perbuatan kami, di segala tantangan dan cobaan kehidupan. Lebih dari itu, kami dapat memberi teladan yang baik bagi setiap orang dan mewariskan ajaran-Mu ini kepada setiap generasi setelah kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi dorongan bagi kami untuk hidup lebih berkenan kepadamu, tulus, setia, dan beriman sampai akhir panggilan kami. Sebentar kami akan meninggalkan rumah bakti-Mu kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya yang menuntun dan memberikan keselamatan, dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, sisa kehidupan kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kebaktian nanti dimohon untuk tinggal sejenak karena ada pengarahan dari panitia pemilihan penatua dan diaken. Saudara-saudara silahkan berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita dan jadilah saksi Kristus dalam setiap kehidupan kita dengan diiringi oleh berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama dan yang ketiga. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kejam tetap Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, Minggu, tanggal 4 September 2022, kita akan melakukan pemilihan majelis periode 2022-2027. Jumlah calon majelis untuk dipilih adalah 21 orang yang tertera pada surat suara. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pemilihan Majelis GKJTU menyampaikan tata cara pemilihan atau pengisian surat suara. Yang pertama adalah pemilih atau yang memiliki hak suara sudah terdaftar sebagai jemaat GKJTU Semarang 1, sudah baptis atau angkat sidi, tidak dalam penggembalaan khusus. Persiapkan surat suara dan alat tulis bagi yang sudah memenuhi persyaratan tadi,
Dan apabila belum menerima, bisa meminta pada panitia pemilihan majelis GKJTU. Atau apabila ada yang tidak membawa alat tulis, bisa meminta ballpoint atau alat tulis pada panitia. Mbak Ita, Mas Julius, Mas Galang, Mas Anton bisa dibantu. Pulpennya gratis, boleh dibawa pulang. Sebelum memulai memilih, berdoa sejenak agar pilihan Bapak Ibu Saudara seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang tiga adalah memberikan tanda centang pada nama atau foto majelis yang dipilih sejumlah 17 orang. Jadi 17 orang yang dipilih dicentang boleh di nama ataupun di fotonya ya. Yang keempat adalah membiarkan foto calon majelis atau nama calon majelis yang tidak dipilih dalam keadaan bersih dan tidak tercoret sejumlah 4 orang. Kemudian menyerahkan surat suara yang telah diisi atau dicentang dalam kondisi terlipat kepada panitia pemilihan majelis atau memasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan di pintu keluar. Saat Bapak Ibu keluar dalam posisi sudah terlipat, rapi, dimasukkan ke dalam kotak suara atau diserahkan kepada panitia. Selamat menggunakan hak suara atau hak pilih Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kelancaran buat kita semua dalam pengumpulan suara dan perhitungan suara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu. Kotak suara bisa disiapkan Mas Galang di depan pintu keluar. Nanti setelah memasukkan bisa bersalaman dengan Bapak Ibu majelis yang ada. "17 nama yang dicentang, 17 nama yang dipilih, 17 nama atau foto yang dicentang. Dan biarkan 4 lainnya tetap bersih. Ke-21 calon adalah orang-orang yang telah siap untuk melayani Tuhan di GKJTU Semarang 1. Namun kita memilih siapakah yang Tuhan berkehendak untuk menjadi majelis, dan yang 4-nya tetap melakukan pelayanan di marketplace atau di sekuler. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Selamat hari Minggu.